Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi tafarrada bil baqa wa kataba ala ibadihil fana. Ja'ala ad-dunya dara imtihanin wa ibtila wal akhirata dara na'imin aw syaqa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu jalla wa ala wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul mustafa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wat tuqa, amma ba'd. Segenap para santri At-Taqwa tingkat madrasah aliyah yang mudah-mudahan semuanya senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini insyaallah Al-Fakir akan menerangkan hikmah salah satu ayat yang terdapat di dalam surah Ar-Ra'd ayat 41. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Awalam yarau anna na'til arda nanqusuha min atrafiha. Yang artinya, tidaklah mereka memperhatikan sesungguhnya kami akan mendatangi bumi ini, lalu kami akan kurangi bumi ini dari tepi-tepinya. Sepintas ayat ini seperti sulit untuk dipahami. Oleh karenanya ketika kita melihat di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, Al-Imam Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma menjelaskan salah satu tafsir daripada ayat surah Ar-Ra'd ayat 41 ini. Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, kharabul ardi bimauti ulama'iha wa fuqaha'iha wa ahlil khairi minha. Rusaknya bumi ini dengan wafatnya para ulama dan wafatnya para fuqaha dan wafatnya orang-orang yang baik dari muka bumi ini. Karena tidak mungkin secara akal sehat bumi ini berkurang dari tepi-tepinya. Sehingga apa yang dimaksud daripada ayat itu, apa yang telah diterangkan oleh sebagian para ulama ut-tafasir, di antaranya Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ayat ini berkenaan tentang kondisi bumi dikaitkan dengan bagaimana ulama, bagaimana orang-orang soleh yang ada di muka bumi ini. Sebagaimana telah terjadi di negara kita ini, belum lama ini, dalam 2 tahun ini banyak sekali para ulama, para habaib, bahkan termasuk guru kita yang mulia, Al-Maghfurlah, Bapak Kiai Haji Nurul Anwar, yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu kematian para ulama, kematian orang saleh itu tidak hanya sebatas kematian. Kematian ulama dengan kematian orang biasa itu sangat berbeda jauh. Kenapa saya katakan demikian? Wafatnya atau matinya orang-orang biasa, amatun nas, mungkin hanya dirasakan kesedihannya oleh keluarga terdekatnya. Tetapi bagaimana ketika yang meninggal, yang wafat adalah para ulama? Tentu yang merasakan kesedihannya tidak hanya keluarganya, melainkan juga umatnya. Kematian para ulama merupakan musibah yang sulit untuk ditambal. Sebagaimana Al-Imam At-Tabrani di dalam kitab Mu'jamnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mautu alimin musibatun la tujbar wa sulmatun la tusad wa najmun tumis." Matinya orang yang berilmu, orang yang alim itu
adalah musibah yang sulit untuk ditambal, kebocoran yang sulit untuk ditutupi, dan matinya ulama itu seperti bintang yang telah redup cahayanya. Lalu bagaimana sikap kita sebagai santri at-taqwa melihat, mendengar berita begitu banyak para ulama yang mereka tentu adalah pewaris para nabi, menyebarkan ilmu, banyak kita mengambil manfaat dengan mereka. Bagaimana sikap kita sebagai para santri? Apakah hanya sebatas bersedih tanpa kita bersikap? Tentu tidak. Mari kita mengacu kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam salah satu hadisnya Nabi bersabda, "Khudhu al-ilma qabla an yadhhab." Qalu, para sahabat bertanya, "Kaifa yadhhabul ilmu ya Nabi Allah?" Nabi menjawab, "Dihabul ilmi an yadhabahu hamalatuhu." Ambillah ilmu sebelum ilmu itu hilang. Para sahabat bertanya, "Bagaimana ilmu itu bisa hilang, wahai Rasulullah?" Nabi menjawab, hilangnya ilmu adalah dengan hilangnya para ulama, wafatnya para ulama. Maka mari segenap para santri at-taqwa, hendaknya selalu kita bersemangat untuk siap menjadi kader-kader sebagaimana yang telah dicontohkan para ulama-ulama kita, terutama guru kita yang mulia. Agar apa? Agar bumi ini masih tegak lurus bisa berputar. Agar kehidupan ini masih berjalan dengan normal. Musibah yang belum lama menimpa negeri ini, kita semua yakin tidak mungkin musibah itu terjadi hanya kebetulan. Karena di dalam akidah kita sebagai kaum muslimin, orang yang beriman, tidak ada peristiwa yang kebetulan. Semua berdasarkan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beruntun sekali, wafatnya ulama timbul musibah, wafatnya ulama terjadi gempa, wafatnya ulama terjadi banjir dan lain sebagainya. Ini sangat betul apa yang telah difirmankan dalam surah Ar-Ra'd ayat 41 itu, bahwa bumi ini, keindahan bumi ini, kedamaian yang terjadi di bumi ini, bahkan tertundanya hari kiamat adalah dengan masih tegaknya, berdiri kokohnya para ulama, para fuqaha, dan orang-orang yang baik yang berada di muka bumi ini. Maka hendaknya kalian, wahai para santri at-taqwa, untuk terus bersemangat, belajar, mencari ilmu. Ambil satu hikmah, bahwa ulama memang manusia, pasti bakal meninggal dunia. Tetapi misi kita untuk senantiasa memberi manfaat, menebar ilmu, agar anak cucu keturunan kita juga nanti terus bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hendaknya kalian bisa menjadi para pejuang-pejuang ilmu yang mendalami ilmu. Karena dengan orang yang mendalami ilmu, maka itu salah satu cara Allah memberikan kebaikan pada seorang hamba. Sebagaimana Nabi sabdakan, "May yuridillahu bi khairan yufaqihu biddin." Siapa orang yang dikehendaki mendapatkan kebaikan dari Allah, maka orang itu diberikan kemauan, hidayah, petunjuk, taufik untuk selalu mendalami ilmu agama. Mudah-mudahan segenap para santri-santriku semuanya tetap bersemangat belajar, mendalami ilmu agama, menghafal Al-Quran, karena itulah yang menjadi tugas utama kalian. Sekalipun kalian masih berada di rumah kalian masing-masing, jangan pernah untuk berhenti mendalami ilmu, mencari ilmu, karena ulama, orang-orang yang berilmu itu adalah yang telah diwasiatkan, yang menjadi ahli waris para nabi, terutama nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.